gini ceritanya. Eh, Cukup banyak dari antara klien saya yang kemudian bergerak di bidang kuliner, dan kebetulan juga karena ada hobi di makanan, ada juga teman-teman yang suka ngobrolnya, discussnya tentang makanan. Jadi akhirnya banyak ide yang saya ingin share kepada Anda itu tentang makanan. Terutama karena hari ini di era COVID, makanan adalah salah satu bentuk bisnis yang bisa survive. Dan ya kalau Anda yang nggak, bukan Anda yang masak, ya istri yang masak, intinya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dapat hasil lebih baik, hasil lebih optimal. Nah, terutama karena baru-baru aja tadi tepatnya, saya baru mampir di tempat belanja, salah satu tempat belanja langganan saya dekat rumah. Terus kemudian saya lihat ada salah satu stand itu baru buka, ya baru buka, benar-benar baru buka. Nah, terus kemudian saya lihat ini kok kayaknya baru buka nggak ada yang beli gitu. Nah ya kan, cuma kita nggak tahu gitu ya, omsetnya aslinya berapa kan kita nggak tahu. Jadi sekilas saja saya lihat dari luar sepi, nggak ada yang beli, yang jaga juga duduk-duduk aja, nggak jelas dia nggak ada kerjaan gitu ya. Sehingga akhirnya waktu saya lihat muncullah ide, ya muncul ide, ini enaknya diapain untuk kemudian kita bisa dapat omset lebih besar atau profit lebih besar. Dan Anda juga bisa terapkan ini apabila Anda saat ini bermain di kuliner, ya. Anda bisa terapkan apabila Anda bermain di kuliner. Nah, saya mau share kepada Anda tentang 5 cara atau 5 tips strateginya untuk Anda bisa menarik pelanggan baru saat opening, ya. Terutama kita bisa pakai lewat video. Nah, yang saya mau tunjukkan kepada Anda sekarang adalah ini ceritanya, ya. Ini ceritanya. Jadi, tadi itu saya lihat ada terjadi seperti ini. Ini cerita aja ya, saya langsung ceritain aja ya. Di stand tersebut itu ada karangan bunga, dan kayaknya setelah saya perhatikan betul-betul ini baru buka nih stand ini. Kayaknya minggu kemarin nggak ada ya. Ataupun ada itu mungkin masih renov, jadi ditutup kain jadi kita nggak sadar. Nah, terus saya perhatikan nih, ini contohnya aja ya. Ini yang dibuka adalah stand makanan, dan kemudian saya lihat, oh ini baru nih ya. Dan tiba-tiba ada pikiran seperti ini buat saya. Wah, ini kayaknya kalau baru kita bisa coba gitu ya. Dan saya kenapa ketika ada orang yang kemudian tunjukkan makanan seperti ini, yang terjadi apa setelah lihat karangan bunga? Oh, ini kayaknya asik nih, kita bisa coba. Nah, kalau misalnya ini asik dan kita bisa coba, kenapa nggak dicoba benar? Ya, tujuannya kan ke sana. Nah, jadi akhirnya saya kemudian mikir begini, kalau ini baru buka kok sayang ya. Sepertinya makanan itu kalau seumpama ada orang yang bisa nyoba aja, ya nyoba aja, itu biasanya mereka akan kemudian, wah ini enak nih, nanti kapan-kapan saya beli lagi deh, atau saya coba lagi deh, atau saya coba varian yang lain deh. Karena makanan itu sesuatu yang simple gitu loh, sederhana banget ya. Nah, jadi gimana caranya? Setelah saya lihat karangan bunga, saya justru muncul ide yang agak unik nih, ide yang agak unik ya. Saya mau tunjukin sama Anda nih. Nah, ini dia. Jadi saya lihat ada orang kemudian eh, kasih karangan bunga. Ini sebetulnya tujuannya buat apa? Yang ada dalam pikiran saya adalah, oh, kalau ada orang lewat di jalan raya tersebut atau di tempat belanja tersebut, ketahuan, oh ini lagi baru buka. Terus perhatian seseorang itu jadi berbelok ke situ, ya, perhatian jadi berbelok seperti itu. Contohnya adalah ini karangan bunga yang waktu itu sempat viral di Jakarta, di Balai Kota Jakarta. Ini ucapan selamat waktu itu. Saya lupa acara apa waktu itu, ya. Tapi intinya karangan bunga itu banyak banget. Terus kemudian Anda bisa lihat ini adalah ucapan selamat dari si A, dari si B, dari si C gitu ya, dari si D, ada dari ikatan ini, ikatan itu, dan lain sebagainya. Ini keren sih menurut saya ya. Ini menurut saya ini keren banget. Nah, cuman catatan saya adalah saat ini itu sudah nggak banyak orang yang kemudian lalu lalang dan memperhatikan eh, sekitar mereka. Ya, banyak-banyak kan kalau misalnya apalagi cowok jalan ya udah begitu aja. Tujuannya kemana? Dia nggak tolak kiri kanan, dia sampai, dia beli, dia pulang. Ya, bahkan lebih sering nunduk di handphone. Sehingga kemudian,
muncul ide, ya, muncul ide dan saya akan bahas kepada Anda lebih detail, ide tentang kenapa kok harus karangan bunga, kenapa kok kita nggak pakai sosial media untuk menarik perhatian orang. Karena hari ini kan generasinya generasi nunduk. Ketika semua orang nunduk, berusaha untuk nunduk, ya pertanyaannya adalah kenapa kok kita nggak coba promosi di apa yang mereka sedang lihat saat ini, daripada ke karangan bunga, ya. Karangan bunga ini boleh, tetapi kalau tidak diseimbangkan dengan orang yang datang beneran, ya sayang juga, sia-sia gitu, ya. Jadi kemudian yang saya lakukan adalah saya mulai tertarik nih, dan saya ingat-ingat karangan bunga ini harganya berapa gitu. Waktu saya cek di toko online, di Google lah paling gampang ya. Oh ternyata karangan bunga yang modelnya bunga berdiri standing, terus memang dikasih bunga mungkin asli ya, karena ini 1,5 juta. Itu kisarannya antara 1,5 sampai ada di 300-400 ribu rupiah. Nah, cuma rata-rata saya pernah pesan juga itu berada di angka 500-600 sampai 700 ribu, ya. Ada juga sekarang yang modelnya banner udah tinggal printing, tinggal ya pasang-pasang bunga dikit, terus kasih udah gak gabus-gabus gitu ya. Jadi lebih menarik, lebih variatif gambarnya. Nah, itu ada. Tapi intinya bukan ke sana ya. Pertanyaan saya adalah sebetulnya apa sih tujuan dikasih karangan bunga ini? Ya, dan kalau seumpama Anda ada bayangan, Anda bisa tulis di komen, kira-kira menurut Anda karangan bunga ini buat apa? Ya. Ada orang-orang yang kasih karangan bunga ini cuma demi wah aja. Waktu saya ngomong sama istri saya seperti ini, ya, saya bilang sama istri gini, kenapa ya orang-orang kirim karangan bunga ini ya? Kan sebetulnya sayang duitnya. Kurang lebih 1 juta, katakanlah 1 juta. Duit ini bisa dipakai untuk promosi di sosial media, di Instagram misalnya, terus kita tembak ke orang di sekitar kita, supaya orang-orang tahu usaha ini. Nah itu kata saya. Terus kemudian istri saya bilang seperti ini, ya itu menurut kamu, tapi ada nggak orang yang berpikir seperti itu? Ya, kira-kira ada nggak orang berpikir seperti itu? Ya, mungkin ada, mungkin enggak, saya bilang. Ya, mungkin ada, mungkin enggak. Nah, sehingga akhirnya saya mulai berpikir, kalau seumpama saya berada di situasi yang sama, terus kemudian saya harus promosikan makanan saya yang baru buka, dan saya berharap banyak bahwa makanan tersebut bisa rame gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, jadi akhirnya ini yang saya buat, bagaimana cara menarik pelanggan baru saat opening, ya, terutama lewat video. Nah, kita langsung aja bahas, ini bukan 9, sorry, ini 5, ada 5 yang saya akan bahas hari ini. Nah, pertama adalah pasti kita harus siapkan konten promo, ya. Kita harus siapkan konten promo. Nah, kalau seumpama Anda udah tahu konten promo, terutama makanan, ya foto seperti ini, menurut saya ini udah bagus banget, ya. Foto makanannya lagi disajikan, menurut saya itu udah bagus banget. Tapi kalau Anda nggak tahu bagaimana cara bikin fotonya, Anda coba tiru aja. Tadi stand yang saya lihat adalah makanan Jepang, ya, dan ini asli makanan Jepang punya. Cuman menunya dan mereknya saya nggak mau sebut. Nah, terus kemudian katakanlah kita ambil contohnya sushi. Sushi ini banyak foto-foto di sosial media, di Pinterest, di Instagram, di Facebook, dimanapun itu banyak model-model ide foto makanan yang bagus. Anda bisa tiru aja proporsinya, Anda taruh aja persis seperti gimana cara mereka susun, dan ambil angle foto yang kurang lebih sama. Terus kemudian Anda foto. Setelah Anda foto, apa yang Anda bisa lakukan? Coba aja lihat hasil foto Anda. Saya percaya hasil fotonya bakal bagus. Ya, walaupun mungkin warnanya atau pencahayaannya nggak bisa sesempurna ini misalnya. Tapi intinya kalau seumpama kita bisa tiru, proporsinya aja itu bakal bagus banget. Ya, lebih profesional. Nah, jadi Anda coba. Nanti setelah Anda foto, Anda akan tahu, oh iya ya, ternyata saya berbakat untuk bikin foto yang bagus ya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah, saya suka banget ketika ada makanan yang kemudian dikasih testimoni. Jadi testimoni-testimoni itu bisa dalam bentuk chatting, bisa dalam bentuk WhatsApp, ada orang bikin video lebih baik lagi. Terus kemudian ada foto mungkin dengan makanannya, ya misal foto yang di sini gitu ya. Ini foto lagi dengan makanannya, terus kemudian difoto nih makanannya ini. Nah, ini kita bisa jadikan konten karena makanan itu sebenarnya sesuatu yang simpel aja ya. Kelihatannya menarik, rasanya enak, lokasinya bisa terjangkau. Kalau enggak ya bisa pesan lewat online mungkin, atau bisa dikirim frozennya. Terus orang yang akan coba, ketika mereka tertarik, mereka akan coba. Nah, cuman memang secara message akan jauh lebih baik kalau Anda bisa gunakan video. Kalau nggak bisa ya sudah, pakai foto atau gambar di slideshow, kasih musik gitu ya. Jadikan bahan konten. Nah, setelah itu Anda siapin promo yang menarik. Nah, menarik dalam kategori saya adalah misalnya aja diskon nih, harga
ya, atau buy one get one. Ini contohnya aja. Jadi datang situ yuk, selama promo grand opening katakanlah 7 hari, kita kasih promo beli satu gratis satu, ya. Intinya seperti itu. Orang akan suka banget. Kenapa gitu? Karena ya hari ini banyak promo-promo yang gimana sih caranya kita bisa makan gratis gitu ya, makan siang gratis. Nah, kalau dengan dapat promo seperti ini, dapat satu porsi plus satu porsi, harganya berarti kan setengah. Misalnya satu porsi 50.000, berarti berdua 25.000. Nah, itu terjangkau banget, terutama untuk kategori market tertentu. Nanti saya akan tunjukin kepada Anda kategori marketnya apa. Lalu yang kedua adalah promonya. Gimana cara mendapatkan promo ini? Anda kasih syarat yang gampang, ya, kasih syarat yang gampang. Kalau syarat terlalu ribet, orang nggak mau. Yang pertama adalah share aja foto tersebut lagi makan misalnya ke sosial media. Share. Kalau Anda mau tambahin ya share dan like misalnya, atau share dan follow misalnya. Share dan subscribe. Udah itu aja, jangan terlalu banyak. Orang bingung. Saya punya pengalaman bikin giveaway itu banyak banget kriterianya yang saya kasih, terus kemudian ternyata miss, ya. Ternyata orang-orang lebih suka sesuatu yang cepat, simple, mudah untuk mereka lakukan. Nah, itu bisa Anda terapkan. Lalu setelah ini selesai, Anda udah tahu promonya, harus ada promo ya, karena Anda udah opening. Wah Pak, duit saya udah habis buat siapin bisnis. Ya, salah Anda di situ berarti. Anda harus tahu bahwa bisnis itu bukan cuma ketika Anda prepare-nya aja. Ingat, lomba lari itu bukan cuma ketika Anda latihan berlarinya, tetapi kita harus lomba beneran. Dan ketika kita lomba beneran, terus Anda juara, Anda nggak berhenti di situ. Anda lanjut ke tahap berikutnya, tahap kedua, tahap ketiga, etape berikutnya, kalau perlombaan berikutnya, dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan sampai duit 100% habis di persiapan. Harus tahu bahwa promosi itu juga butuh budget. Jangan juga mikirin bahwa oh cuma butuh untuk biaya harian atau biaya bulanan. Waduh, mate, ya. Jangan sampai. Lalu yang ketiga adalah Anda pakai hashtag khusus, terutama kalau seumpama Anda mau bermain di Instagram. Catatannya adalah misalnya ini contoh aja, Chris Sushi buy one get one grand opening, pakai 3 misalnya kayak gitu. Pak, ini nanti susah mereka ngetiknya. Bikin aja banner. Di lokasi bikin banner, mau nggak dapat gratis, gitu ya. Syaratnya ini share pakai hashtag. Udah, selesai ya. Hashtag ini tujuannya apa? Kalau semua orang klik hashtag tersebut, mereka nggak klik username Anda, mereka nggak lihat Anda di tag di situ. Hashtagnya Anda bisa pakai sebagai pengganti penanda bahwa ini loh bisnisnya lagi dipromosiin. Oke ya, terus orang klik di situ. Orang buka, wah banyak banget postingan tentang hal ini, ya. Hashtag itu kan gitu. Nanti dia dibuka, kok banyak banget nih, ini makanan di mana gitu. Terus kemudian orang-orang akan kemudian tertarik dengan hashtag ini, dia akan cek makanannya di mana. Kalau lokasinya dekat, jaraknya oke, sesuai dengan selera mereka, mereka pasti coba, ya. Oke. Nah, berikutnya ini khusus ya, khusus untuk mereka yang udah datang. Anda coba perhatikan, ini adalah promo tambahan khusus untuk mereka yang sudah datang. Udah datang dan udah share, ya. Misalnya begini, kalau kamu dapat like di atas 50, misalnya aja ya, dapat like di atas 50, kamu nanti bisa balik lagi, atau hari ini juga boleh, gitu ya, balik lagi. Nanti saya akan kasih kamu free satu porsi, tidak perlu diapa-apain, ya. Kok Pak 50 like itu free satu porsi, gimana ceritanya? Tenang aja, ngitungnya gini, ya, ngitungnya gini. Kalau dari satu orang kasih like, ya, katakanlah satu orang ini punya teman 100. Oke ya, 100 nih minimal lah. Terus 50 orang kasih like, berarti 50 orang kali 100 teman. Ya. Ketika mereka kasih like, teman-teman mereka tuh bisa lihat bahwa ada yang lagi di like nih sama si A atau si B atau si C. Ya. Atau kemudian ketika ada teman mereka yang ngelihat, ini ternyata ada teman saya yang nge-like di situ. Waduh, muncullah Pak Kris lagi nge-like sushi gitu ya. Mereka akan lebih trust dengan promo tersebut. Ada yang lagi nge-like. Muncullah istilah seperti itu. Anda pasti pernah lihat ya. Terus kemudian Anda kasih batas waktu, jangan sampai kemudian terlalu lama ya. Nanti orang datang, Anda bingung, karyawan Anda bingung. Wah, ini promo yang mana gitu, Pak. Kasih batas waktu untuk yang di atas 50 like. Nah, ini bakal bagus. Jadi pertama ketika orang datang, mereka lihat ada grand opening baru, mereka bisa meramaikan tempat tersebut. Secara sosial media Anda juga rame, ada hashtagnya. Dan ketika Anda mau berharap supaya jangka panjangnya lebih baik, Anda bisa buat promo tambahan. Oke ya. Jadi promo itu harus disertai dengan promo. Ada rangkaiannya. Itu kita sebut sebagai funnel. Ada rangkaiannya lah. Jadi orang pertama kali datang dikasih apa, datang kedua dikasih apa, datang ketiga dikasih apa, datang keempat dikasih apa. Kalau Anda bisa kunci sampai 3 kali, 4 kali mereka datang tersebut, kali berikutnya Anda nggak kasih promo pun mereka balik lagi.
Dengan catatan makanannya memang enak, ya. Lalu kemudian terakhir, Anda bisa promosikan ini di Instagram, ya. Jadi gambarnya udah punya, Anda siapin kalimat postingannya, ceritain aja lagi ada promo ini, lagi grand opening di sini, datang yuk, gitu ya, dapatkan promo spesial. Nah, kalau mereka tertarik, mereka bisa klik di link atau mereka buka atau mereka cari alamat atau apapun itu. Nah, ketika Anda promosikan ini di Instagram, ya, misalnya di Instagram, ini adalah targetnya, ya, ini ada targetnya. Ini yang paling penting yang harus Anda perhatikan. Supaya apa? Supaya Anda tidak boncos. Nah, katakanlah kita punya budget 1 juta rupiah. Ini kan di sini 500.000, 50.000 sampai 100.000 per hari. Berarti katakanlah kita punya biaya promosi untuk 10 hari, ya, 100.000 kali 10 hari, 1 juta rupiah. Nah, sama ya. Nah, sekarang tinggal yang perlu Anda perhatikan adalah Anda tembak ke lokasi sekitar tempat Anda tinggal atau tempat bisnis Anda, ya. Tempat bisnis Anda. Katakanlah saya tinggal di Gading Serpong gitu. Saya tembak di Gading Serpong, udah lokasi tersebut aja, radius sekian kilometer. Udah. Terus kemudian usianya 18 sampai 30. Kenapa kok usia 18 sampai 30? Karena usia-usia yang masih belasan, 20-an, itu masih suka jajan. Masih suka nyoba makanan yang hype atau makanan yang baru. Mereka lebih cenderung untuk ngabisin duit jajan, terutama di awal bulan. Nah, Anda tembak ke mereka. Kalau Anda tembak ke usia-usia di atas, terus Anda bukanya adalah stand, cuma sekedar tempat yang di pinggir dari supermarket gitu ya. Usia di atas itu butuh tempat untuk nongkrong, untuk duduk, untuk keluarga mereka, untuk si A, untuk si B. Anda nanti aja deh, itu side dari promosi Anda ya. Efek bonus lah dari promosi Anda. Usia yang kedua. Ya, lalu yang ketiga adalah suka makanan Jepang. Ya, ini adalah interestnya. Interestnya adalah suka makanan Jepang. Nah, cuman saya tahu banyak di antara Anda yang ini apa sih Pak? Ini harus diapain ini gitu ya? Gimana caranya untuk promosi di Instagram? Nah, saya akan tunjukkan langsung kepada Anda live ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda gimana caranya sehari-hari saya melakukan promosi di Instagram atau di Facebook. Nah, ini nih, saya mau tunjukin sama Anda langsung aja di sini ya. Oke, jadi sekarang yang ada di tampilan Anda, ini adalah tempat untuk Anda bisa mulai promosi di Facebook dan Instagram. Ya, nah, karena kontennya kita mau pakai video, artinya kita pilih campaign video view. Ya, kalau campaignnya traffic gimana Pak? Berarti tembak kok. Ini akan dimunculkan ke orang yang suka nonton video. Suka klik link, itu traffic. Pak, kalau misalnya engagement ini apa? Iklan Anda akan ditampilkan kepada orang yang suka ngasih like atau komen. Ya, nah, kita ini mau tembak ke video view, kenapa? Karena Anda mau bikin orang-orang untuk melihat video Anda. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kita pilih video view, lalu kemudian ini mau CBO apa enggak, terserah, bebas ya. Tapi kalau enggak ngerti juga nggak apa-apa, ini abaikan, tapi sementara kita coba aja nyalain aja ya. Budgetnya berapa? 100.000 misalnya ya. 50 sampai 100.000 boleh. Katakanlah 100.000. Lalu kemudian di fase kedua, Anda mulai masukkan targetnya. Baik secara lokasi, terus kemudian usia, terus kemudian interest, dan budget tadi udah di depan. Nah, ini adalah tampilannya kalau seumpama Anda udah masuk ke dalam Facebook Ads. Ya, ini kok agak berat gitu ya, karena sambil streaming. Saya nyoba sambil streaming, ini bisa apa nggak? Cuman kalau ternyata nggak bisa gitu ya, atau terlalu berat, next time saya rekam aja, nanti kemudian saya upload lah rekamannya. Nah, oke, karena Facebook Ads itu berat, ya, Facebook Ads itu berat, dia cukup berat. Nah, sekarang Anda bisa lihat, semoga ini terlihat di layar Anda, cuma kalau enggak, saya mau zoom sedikit, bisa apa enggak? Nah, ini dia. Lokasinya, ya, ini adalah lokasi yang saya maksud, Anda bisa perhatikan di sini, ini adalah lokasinya, katakanlah saya tinggalnya di Gading Serpong, jadi Indonesia saya coret, saya ganti dengan Tangerang. Tangerang. Nah, ini dia ya, Tangerang. Jadi ini tempat saya tinggal, dan kalau Anda iklan pakai sosial media seperti ini, itu mereka bisa tampilkan sampai ke lokasi terdekat, radius sekian mil, ya, radius sekian mil. Nah, di dekat rumah saya ada mall namanya Mall Sumarekon Serpong, ya, Sumarekon Mall Serpong. Nah, mall itu yang datang itu dari Jakarta sekitarnya sampai Bekasi. Ya, jadi radius sekian ini kalau seumpama kita tembak, ya posisinya masih oke lah, masih terjangkau sama orang-orang. Tetapi kalau misalnya Anda mau perkecil, kita kecilin aja di sini. Jadi misalnya cuma radius 10 mil. Nah, 10 mil aja udah gede, termasuk Jakarta Barat dan lain sekitarnya, ya.
Oke, ini udah. Usianya sekarang, usianya ada di bawahnya, kita ganti aja usianya ke 18 sampai 35. Sorry, 30. 18 sampai 30 ya. Coba cek 18 sampai 30. Nah, sampai sini kalau seumpama Anda udah ganti ya usianya, iklan tersebut akan hanya ditampilkan kepada orang di usia ya kategori berapa yang Anda mau tembak ini doang. Ya. Kalau seumpama Anda tembak ke usia sampai 45 atau sampai 65, ya mereka semua akan bisa lihat. Ya, cuma saya kasih tahu kepada Anda, yang suka jajan itu umurnya nggak bisa yang tua-tua amat, ya terutama yang muda-muda. Tapi Pak, banyak ibu-ibu yang suka jajan dan lain sebagainya. Tetap aja kalah, jumlahnya kalah sama anak-anak muda yang suka jajan ini, ya. Kenapa gitu? Ya ini berkaca aja pengalaman dulu dan ada surveinya. Lalu kemudian detail targeting ya, ini interest, ini interest. Katakanlah kita mau pilih sushi. Oke. Sushi. Karena ini kan makanan Jepang, ini contohnya aja. Terus ketika Anda udah lihat sushi, ya Anda pilih nih sushi. Tujuannya apa nih? Kita pilih sushi. Ya, karena rata-rata orang kalau suka sushi, mereka suka makanan Jepang. Ya, itu contohnya, itu cara berpikirnya. Nah, terus Pak, apa hubungannya Pak? Kenapa kita harus pilih interest ini? Karena gini, ketika Anda beriklan, terus kemudian Anda pilih interest, artinya iklan Anda hanya akan ditampilkan kepada orang yang suka makan sushi aja. Oke ya, suka makan sushi aja. Nah, Pak, sekarang tahu optimal apa enggak iklan saya itu dari mana? Anda bisa lihat di sebelah kanan atas. Ini adalah total audience, total populasi audience, 180.000. Sebetulnya masih oke, sebetulnya masih oke. Tapi kalau seumpama Anda mau tingkatkan sampai 1 juta aja deh, ya sampai 1 juta aja deh. Nah, saya nggak ada ide Pak, harus tembak ke orang seperti apa selain sushi, karena mungkin nggak tahu makanan Jepang seperti apa. Anda bisa pilih suggestion di sini. Ya, suggestion ada sashimi, ada tuna, ada crab, ya terus kemudian Anda bisa pilih lagi makanan-makanan Jepang yang terkenal, mungkin ada merek dari sushi, ada beberapa merek, ya Anda bisa cek merek-merek dari sushi misalnya. Wah, saya nggak berani sebut merek nih di sini. Kita lihat, nah ini adalah merek-merek dari sushi. Oke ya, ada banyak banget yang bisa masuk ke sini. Anda bisa pilih. Oke. Nah, jadi ini adalah bagaimana caranya Anda setting target iklan. Nah, ketika ini udah selesai, Anda tinggal masukin konten Anda di bagian terakhir, di bagian dari add. Ya, masukin konten, masukin strategi promosinya. Kalau Anda mau tempel link ke Instagram Anda juga bisa. Terus, oh ya, ini pertanyaannya di sini. Pak, gimana caranya supaya ini bisa tampilnya hanya di Instagram, ya? Anda lihat di sini ada namanya placement. Anda lihat ini namanya placement. Lalu kemudian di bagian bawah ini ada pilihan mau di Facebook atau di Instagram. Nah ini kalau nggak mau di Messenger, nggak mau di Audience Network, hilangkan. Saya cuma mau di Instagram Pak. Gimana caranya? Ya udah, yang dicentang cuma Instagram. Facebook, Audience Network, Messenger, hilangin centangnya. Ya. Nanti dari situ iklan Anda hanya akan tampil di Instagram aja. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu adalah caranya, itu strateginya. Kalau seumpama Anda mau iklan, ya saran saya Anda coba. Kalau Anda nggak coba, Anda nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan setelah saya hilangkan centang dari Facebook dan lain-lain ini, dia hanya memilih di Instagram aja. Nah, ini Instagram Feed, ini Instagram Explore, ini Instagram Story, yang lainnya nggak ada. Oke ya, nah itu yang kita cari saat ini. Nah, jadi Anda bisa perhatikan, ya, kalau seumpama Anda tahu bagaimana cara targeting yang benar, Anda tahu bagaimana cara promosi yang benar, saya percaya bahwa Anda bisa dapat calon pembeli baru. Anda bisa dapat omset lebih besar, ya. Nah, terus kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tulis di komen, karena ini pasti sesuatu yang menggelitik Anda, dan Anda pasti punya banyak pertanyaan baru, Anda bisa tulis di komen, dan kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Ingat tadi saya mau tanya kepada Anda. Karangan bunga ini sebetulnya buat apa sih? Ya, dan kalau seumpama Anda bisa promosi di sosial media, kira-kira itu bakal efektif nggak buat bisnis Anda? Kira-kira itu bakal bagus nggak buat bisnis Anda? Kalau iya, nah biasanya ada yang tanya kepada saya, Pak, kalau mau belajar seperti apa? Nah, ada salah satu tempat yang saya rekomendasikan untuk Anda bisa belajar, dan kebetulan ini dalam waktu dekat ada webinarnya dan gratis. Anda bisa dapatkan ikut ke webinar ini secara gratis. Nah, saya mau tunjukin kepada Anda sekilas saja. Ini adalah salah satu tempat di mana saya belajar tentang Instagram.
Dan saya belajar banget tentang bagaimana cara promosinya, dan saya udah bagiin kepada Anda lewat video ini ya. Kalau seumpama Anda mau ikut dalam webinar ini gratis, Anda bisa komen atau saya akan taruh linknya aja di deskripsi di video ini. Sehingga kalau Anda mau, Anda buka aja linknya, nanti Anda akan masuk ke jadwal webinar terdekat. Oke? Jadwal webinar terdekat. Oke. Itu aja ya yang hari ini saya mau share kepada Anda. Semoga ini bisa membuka pikiran Anda tahu bagaimana cara promosi, Anda tahu bagaimana caranya untuk Anda bisa tingkatkan omset Anda, bisnis Anda, semuanya dari sosial media ya. Dan kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tulis komen. Kalau Anda suka, Anda bisa kasih like. Dan buat Anda jangan lupa untuk kasih subscribe ya, supaya Anda bisa dapat update terbaru dari video saya. Oke, itu aja yang saya mau sharingkan kepada Anda hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu buat Anda. Bye-bye.